Anak-anak, coba kalian perhatikan sapi-sapi yang ada di hadapan kalian. Sepertinya sapi-sapi tersebut tidak akan pernah kenyang. Mulutnya selalu saja mengunyah rumput. Apakah menurut kalian perutnya muat untuk menampung semua rumput yang ia kunyah? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Sapi merupakan salah satu contoh dari hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui dua tahapan. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Contoh lain dari hewan ruminansia selain sapi yaitu domba dan rusa. Hewan ruminansia memiliki 4 lambung dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada 2 mikroba yang membantu hewan ruminansia dalam mencerna rumput, yaitu bakteri dan protozoa. Proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Pertama, sapi mengunyah rumput di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah, dan saliva atau biasa disebut dengan air ludah. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah pada sapi berguna untuk menarik rumput atau makanan, mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Selanjutnya adalah saliva atau air ludah. Saliva adalah cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva membantu proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya, makanan akan dibawa menuju rumen melalui esofagus atau kerongkongan. Rumen disebut juga dengan perut besar, yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Makanan dicerna hingga menjadi bubur oleh dinding rumen. Saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Selanjutnya adalah abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Kemudian dari abomasum menuju ke usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter.
Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, zat sisa akan dibawa menuju anus. Anus adalah organ pencernaan yang berfungsi mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.